Ya, kita sampai pada materi respirasi seluler ya. Kemarin sudah kita selesaikan 2 materi fotosintesis, yaitu fotosintesis dengan adanya cahaya, reaksi terang, dan fiksasi karbon dioksida. Di mana pada proses fotosintesis itu disimpan sebagian besar energi dari cahaya matahari, disimpan dalam bentuk senyawa kimia. Salah satunya yaitu senyawa-senyawa karbohidrat atau glukosa, di mana di dalam tanaman ini lebih dikenal dengan istilah fotoasimilat ya, atau fotosintat, yaitu senyawa organik yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Di mana aliran energi ya dan siklus kimia ya di biosfer ini ya kita pendahuluan dulu ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa energi ini disimpan dalam bahan makanan ya atau produsen tingkat pertama pada tumbuhan. Jadi tumbuhan ini memegang peran utama karena dia penyimpan energi kimia. Nanti dari tumbuhan akan dikonsumsi atau dimakan oleh produsen tingkat pertama, tingkat kedua, dan selanjutnya. Artinya apa? Artinya terjadi siklus, terjadi transfer energi. Ini seperti yang saya sebutkan tadi ya, energi dari cahaya, kemudian akan disimpan dalam energi kimia dalam bentuk makanan atau molekul-molekul organik. Ya. Sehingga nanti ada istilah autotrof dan heterotrof ya. Autotrof berarti dia bisa membuat senyawa organiknya sendiri. Namun kalau heterotrof maka dia tergantung pada sumber yang lain atau pada produsen. Jadi pada saat fotosintesis ya dibutuhkan karbon dioksida dan air, ya. Di mana semua pengolahan dari karbon dioksida dan air ini ya pada saat proses fotosintesis sehingga menghasilkan glukosa atau senyawa organik ini terjadi di kloroplas, di mana salah satu produk samping ya, dari proses fotosintesis ini adalah oksigen. Nah nanti akan kejadian atau proses sebaliknya itu akan terjadi pada saat proses respirasi. Baik tanaman maupun hewan ini mengadakan proses respirasi. Begitu juga sel-sel prokariot atau yang kita kenal dengan mikrobia atau mikroorganisme. Proses-proses pada respirasi seluler ini merupakan proses-proses pemanenan energi atau pemecahan molekul-molekul atau senyawa yang mengandung atau menyimpan energi tinggi. Umumnya, respirasi ini terjadi pada organela mitokondria. Namun, pada organela prokariot, di mana belum terbentuk mitokondria, ini nanti terjadinya di mana? Ya, nanti saya jelaskan pada proses transfer elektron nanti. Sehingga kalau pada saat proses fotosintesis itu hasil sampingnya adalah oksigen, namun pada proses respirasi itu hasil sampingnya itu adalah karbon dioksida
dan air, di mana nanti akan terjadi siklus kembali karbon dioksida dan air hasil dari proses respirasi ini akan digunakan untuk proses fotosintesis. Sehingga proses fotosintesis dan proses respirasi ini selalu akan saling mendukung, berpasangan. Sehingga apabila proses fotosintesis dan respirasi secara sistematis ya, secara singkat alurnya itu seperti ini ya. Jadi dari tanaman menyerap energi, kemudian di dalam kloroplas nanti akan disintesis suatu senyawa organik di mana ini terkandung energi tinggi. Energi ini harus dipanen ya, harus dipecah agar keluar. Nah, caranya bagaimana atau lewat apa? Caranya adalah lewat respirasi seluler, di mana nanti senyawa energi yang terkandung pada senyawa organik ini akan terpecah ya, menjadi apa? Menjadi energi. Di mana? Di mitokondria. Energinya berupa apa? Biasanya kalau di tanaman dan di sel-sel prokariot atau mitokondria ini berupa ATP. Namun kalau pada hewan ini biasanya berupa GTP ya. Hasil samping dari respirasi itu adalah air dan karbon dioksida, di mana ini nanti kembali lagi akan digunakan oleh tanaman. Selanjutnya ATP atau energi kimia ini akan digunakan oleh hewan, manusia maupun mikroorganisme ini untuk aktivitas metabolismenya. Baik itu untuk penyusunan senyawa-senyawa polimer, penyusunan struktural, gerak, kemudian dan aktivitas-aktivitas yang lain ya. Selain dihasilkan ATP, juga di energi hasil respirasi seluler ini dikeluarkan lewat energi panas. Sehingga makanya tubuh kita itu tidak dingin ya. Panas masih tetap terjaga. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga keberlangsungan aktivitas metabolisme. Kan ada enzim. Enzim itu inaktif dalam kondisi dingin. Agar proses metabolisme ini dapat berjalan, maka kondisi suhu di dalam tubuh itu harus dijaga. Nah, salah satu penjagaannya adalah dengan cara pengeluaran panas dari proses respirasi seluler. Makanya apa? Makanya kalau udara biasanya kalau musim ya, ini nanti sebentar lagi kita akan merasakan ya, musim-musim dingin dan sebagainya, itu kan biasanya kita cepat lapar ya. Maksudnya tubuh itu apa kok cepat lapar? Karena itu suatu sinyal bahwa tubuh itu butuh keseimbangan panas ya. Banyak energi yang akan dibutuhkan untuk menjaga suhu tubuh hewan maupun manusia. Sehingga pada kondisi-kondisi suhu di luar dari lingkungan tubuh kita itu mengalami penurunan ya, itu makanya harus ada asupan yang akan menetralisir untuk menjaga antara suhu di dalam tubuh manusia dan suhu di luar tubuh manusia. Jadi respirasi seluler ya, ini hasil utamanya yang dipanen baik dari makanan atau dari tanaman atau di dalam tanaman itu sendiri ya, di mana senyawa organik ini akan dipecah. Ini biasanya hasil utamanya berupa energi kimia. Umumnya ini berupa ATP. Ya, kalau pada hewan tadi saya sebutkan berupa GTP. Prosesnya
apabila membutuhkan oksigen, ya. Jadi proses itu bisa memanen ATP sampai habis, ya. Istilahnya benar-benar sudah maksimal pembongkarannya pada senyawa organik. Ini akan dibutuhkan oksigen. Maka ini disebut respirasi aerob. Namun apabila proses itu tidak membutuhkan oksigen atau keberadaan oksigen itu ada ataupun tidak. Kok memantul ya suaranya Bu Endang ya? Ya. Jadi keberadaan oksigen ini ada atau tidak adanya oksigen, maka proses itu tetap berlangsung. Itu didefinisikan sebagai respirasi anaerob atau dibalik ya. Jadi respirasi anaerob itu bisa berjalan, bisa menghasilkan ATP juga tanpa adanya oksigen. Ya, jadi ada dua. Dengan berdasarkan ada dan tidaknya oksigen, ada dua tipe respirasi, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Di mana peran dari oksigen ini ya selama respirasi aerob ini ya, maka akan terjadi proses reaksi, reduksi, dan oksidasi. Dalam rangka apa? Dalam rangka terjadinya aliran elektron. Sehingga nanti elektron terakhir ya dalam bentuk ion-ion hidrogen ini nanti akan diikat. Karena apa? Karena oksigen ini sangat-sangat elektronegatif, sehingga dia benar-benar membutuhkan sekali elektron untuk bergabung. Nah, pada saat nanti pemecahan energi ya lewat ikatan hidrogen dari senyawa organik, ini nanti elektron dalam bentuk ion-ion hidrogen ini akan diikat oleh oksigen nanti di rantai respirasi sehingga menghasilkan air. Ya, jadi proses simpelnya seperti ini. Jadi dengan adanya oksigen, ini Bu Endang menjelaskan yang respirasi aerob. Dengan adanya oksigen, maka energi yang berenerginya berada di mana? Energinya sebetulnya berada pada ikatan antara karbon dengan hidrogen. Ini nanti akan dipecah. Ya. Ikatan-ikatan kovalen antara karbon dan hidrogen akan dipecah sehingga energi dibebaskan. Kemudian energi ini, ya, energi yang telah dibebaskan ini disintesis dalam bentuk ATP. Nah, pada saat pemecahan ini akan terjadi aliran elektron, di mana aliran elektron ini nanti pada akhirnya akan diikat oleh oksigen sehingga dihasilkan air. Pada proses pemecahan senyawa organik ini, hasil sampingnya juga berupa karbon dioksida. Ya, jadi secara ringkas, reaksi respirasi seluler ini seperti ini, di mana pada proses respirasi seluler ini terjadi reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi suatu senyawa dipecah ikatannya atau dioksidasi, elektron akan dilepaskan. Di sisi lain ada senyawa yang akan mengikat elektron tadi. Ya, elektron berenergi tinggi tadi akan diikat. Akan diikat, berarti kalau dia mengikat elektron itu namanya reduksi. Selama proses pengikatan elektron itu ada sejumlah energi yang akan dikeluarkan. Ya. Itulah nanti energi-energi yang akan dikeluarkan itulah yang nanti akan disintesis berupa
senyawa-senyawa berenergi tinggi yaitu ATP. Untuk apa saja energi pada tanaman ya? Seperti tadi saya sebutkan, bisa untuk pertumbuhan, bisa untuk recovery, untuk perbaikan-perbaikan kerusakan membran. Kalau pada tanaman otomatis ada tidak kerusakan? Jelas ada. Misal kena sentuhan fisik ya, kemudian terkena serangan penyakit, baik itu dari mikrobia, ya, bakteri, jamur, virus. Nah, itu kan akan menimbulkan luka. Luka itu nanti butuh untuk direparasi, diperbaiki. Kemudian untuk pergerakan hara, seperti kemarin saya jelaskan bahwa hara itu apabila berupa ion-ion yang bermuatan, maka pada saat melintasi membran kan membutuhkan energi. Energinya dari mana? Dari hasil respirasi. Kemudian untuk reproduksi, ya. Kemudian untuk transport. Secara ringkas bahwa respirasi seluler ini merupakan jalur katabolisme. Kenapa kok dikatakan jalur katabolisme? Karena merupakan pemecahan. Kalau sintesis itu adalah anabolisme. Sehingga pada jalur katabolisme ini oksigen ini akan dibutuhkan sebagai senyawa pengikat elektron terakhir pada rantai respirasi nanti yang akan menghasilkan air. Ya. Pada proses respirasi ini nanti akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses glikolisis, siklus Krebs ya, atau siklus asam trikarboksilat, dan rantai aliran elektron. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Silakan. Belum? Lanjut. Bu Endang terlalu cepat apa enggak? Atau ini udah ngantuk semua ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, ini Bu Endang pelan-pelan. Pokoknya kalau yang meninggalkan layar laptop nanti tidak bisa mengikuti, bisa sih sebetulnya mengikuti lewat rekaman, tapi kan terlambat mau bertanya pada saat melihat rekaman itu mau bertanya juga tidak bisa langsung. Kalau misalnya istilahnya kita seperti kuliah biasa ya, biarpun kita by online misalnya tidak jelas pada saat itu ditanyakan kan lebih enak. Tapi Bu Endang tidak memaksa, saya paham berbagai kendala, ada sinyal, ya, ada paket, ya, keterbatasan paket data dan sebagainya. Ya, namun yang diberi keleluasaan paket data berlimpah itu diusahakan untuk langsung saja mengikuti kuliah seperti biasanya, sehingga kalau ada kesulitan dan sebagainya bisa langsung ditanyakan. Ya. Saya terus terang tidak bisa menjawab kalau lewat chat ya, lewat chatting yang ada di MS Team ya, karena terlalu repot bagi saya, banyak pertanyaan sehingga saya harus ngetik dan itu bagi saya tidak efektif. Langsung saja ditanyakan sehingga saya langsung bisa pada poin-poinnya. Oke, jadi tadi respirasi seluler itu dibagi menjadi 3, yaitu fase apa saja? Fase glikolisis, fase siklus Krebs, dan fase transport elektron atau proses kemiosmosis untuk menghasilkan ATP. Ya. Jadi saya mulai lagi. Glukosa yang dihasilkan pada saat fotosintesis itu nanti akan masuk ke sitoplasma. Tapi masuknya dia tidak seperti glukosa, ya. Dia misalnya mau dibutuhkan, fotosintat ini mau dibutuhkan di ujung akar, mau dibutuhkan di tajuk, ujung tajuk, atau tunas, atau bagian yang butuh banget misalnya untuk pembentukan buah atau pembentukan bunga.
Maka glukosa ini ditransport atau ditranslokasikan tidak dalam bentuk glukosa. Umumnya tanaman mentransport glukosa ini dalam bentuk sukrosa. Baru nanti setelah sampai pada tempat-tempat yang membutuhkan glukosa ini, maka sukrosa ini akan dipecah oleh enzim invertase, ya, sehingga terpecah menjadi glukosa dan fruktosa. Fruktosa bisa mengalami isomerisasi menjadi glukosa. Baru glukosa ini nanti digunakan apabila dia untuk sumber energi, maka glukosa ini masuk nanti untuk digunakan dalam proses respirasi. Mula-mula glukosa ini akan masuk ke sitoplasma dulu. Di sitoplasma nanti glukosa akan diubah dalam suatu urutan reaksi yang masuk dalam proses glikolisis sehingga dihasilkan asam pirufat atau asam pirufat. Ya. Selama pemecahan glukosa atau perubahan glukosa menjadi asam pirufat ini akan dihasilkan ATP dan suatu senyawa yang menyimpan sementara energi dari hasil pemecahan glukosa ini. Senyawa itu apa? Senyawa itu berupa koenzim NAD, ya, sehingga koenzim ini nanti setelah dia mengikat sementara elektron yang mengandung energi, maka akan berubah menjadi NADH. Selanjutnya asam pirufat ini akan masuk ke mitokondria. Kemana? Ke matrik mitokondria. Di mana di matrik mitokondria ini nanti asam pirufat akan masuk siklus Krebs. Ya, kenapa kok siklus ya? Ini Krebs ini kan untuk menghormati penemunya. Ini bisa juga disebut dengan siklus asam trikarboksilat. Karena salah satu produk dari siklus Krebs ini adalah yang penting di sini adalah produk dari asam trikarboksilat. Ya, asam-asam trikarboksilat. Setelah masuk ke siklus Krebs ini ya, maka dalam siklus Krebs ini nanti energi yang dikeluarkan selama siklus ya, selama perubahan senyawa-senyawa organik dalam siklus ini, energi yang dikeluarkan itu akan disimpan sementara di senyawa NADH dan FADH. Selama siklus Krebs ini juga dihasilkan ATP. Ya. Kemudian ini belum berakhir ya, pembongkaran energi belum berakhir. Kalau sudah menjadi ATP mungkin sudah berakhir, namun masih ada energi yang masih disimpan sementara di NADH dan FADH. Ini nanti akan dibongkar. Pembongkarannya di mana? Pembongkarannya pada transport aliran elektron di mana? Di membran mitokondria. Ya. Jadi mitokondria ini terdiri dari dua lapis membran. Pada membran bagian dalam ini nanti terdapat, karena ini saking panjangnya membran. Kenapa kok membrannya panjang? Ya karena banyak sekali protein-protein yang berperan dalam menghasilkan energi. Jadi rantai aliran elektron ini tidak hanya terdapat dalam satu gugusan ya, dia banyak sekali rantai-rantai aliran elektron ini, sehingga saking banyaknya maka membran mitokondria ini sampai berlekuk-lekuk karena saking banyaknya protein transmembran untuk aliran transport elektron ini. Selama aliran transport elektron ini, maka energi dibebaskan. Energi dibebaskan, kemudian energi ini akan dibentuk dalam bentuk senyawa kimia yaitu ATP. Sehingga ATP ini dihasilkan selama proses transport elektron.
Melalui apa? Melalui proses yang disebut dengan kemiosmosis. Ya, nanti lebih jelasnya nanti. Bu Indang nanti akan pelan-pelan menjelaskan respirasi ini. Nah, sehingga kesimpulannya glukosa selama proses respirasi seluler ini akan dipecah energinya dalam bentuk ATP. ATP bisa dikeluarkan pada tahap glikolisis, pada tahap sikloskrep, dan pada tahap aliran elektron. Hasil ATP tertinggi itu pada tahap transport elektron. Ya, ini dihasilkan sejumlah besar ATP. Sikloskrep ini berlangsung pada matrik mitokondria. Aliran elektron berlangsung pada membran sel mitokondria. Sehingga dapat dikatakan bahwa mitokondria ini adalah mesin utama penghasil energi pada sel. Semua sel mikroorganisme, semua sel organisme, baik itu pada manusia, hewan, dan mikroorganisme. Kemudian ada yang bertanya, misal, Bu, kalau mikroorganisme atau sel-sel prokariot itu tidak mempunyai mitokondria, kemudian ATP dihasilkan dari mana, Bu? Ya, ATP nanti dihasilkan karena dia belum punya organel mitokondria, maka ATP ini dihasilkan pada sisi atau pada tempatnya di mana, site-nya di mana, di membran sel. Ya, membran sel mitokondria itu sendiri. Ya, itu. Sehingga nanti pada teori endosimbion, ya, pada biologi sel itu biasanya disinyalir bahwa sebetulnya mitokondria ini adalah satu sel tersendiri dulunya, ya, dulunya satu sel tersendiri. Kemudian dia istilahnya dimakan oleh sel yang lebih besar sehingga dia menjadi bagian dari sel yang besar tadi, ya. Itu teori secara ilmiah, ya, teori endosimbion seperti itu pada biologi sel kalau masih ingat. Apa tuh sebetulnya ATP ini, ya? Kita singkatannya dari adenosin trifosfat. Ini merupakan senyawa berenergi, senyawa energi yang digunakan untuk aktivitas di dalam sel. Molekul organik ATP ini biasanya mengandung ikatan fosfat berenergi tinggi. Jadi dia energi tingginya itu ada pada ikatan fosfatnya. Ya, seperti ini. Jadi energi tingginya itu ada pada ikatan fosfatnya. Sehingga ATP ini maka energinya lebih tinggi dibanding ADP. ADP kan hanya di. Kalau ATP itu tri. Jadi ikatan energi itulah yang menyebabkan dia mempunyai energi tinggi. Ya. Jadi pada saat ATP ini dilepas, gugus fosfat ini mengalami pemutusan, maka energi ini akan dihasilkan, ya, akan dikeluarkan. Nah, ada senyawa lagi, di mana ini senyawa ini merupakan senyawa penyimpan energi sementara, yaitu koenzim NAD. Jadi apabila nanti dia mengikat elektron, sehingga dia mengalami perubahan menjadi NADH atau FADH2, ini merupakan bentuk-bentuk di mana dia menyimpan energi dari energi yang dia reduksi atau yang dia ikat. Jadi koenzim NAD apabila dia mengikat suatu elektron berenergi tinggi, maka dia akan menjadi senyawa NADH atau FADH2. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa glikolisis ini terjadi di sitoplasma, sementara sikloskrep ini terjadi pada matrik mitokondria,
Kemudian aliran elektron ini terjadi di membran organel mitokondria. Membran sebelah dalam ya. Jadi penampilan dari organel mitokondria kalau bisa dijelaskan bahwa mitokondria ini terdiri dari membran luar, membran dalam, dan sejenis sitoplasma, tapi di sini bukan sitoplasma, disebutnya adalah matrik. Kemudian membran sebelah dalam ini karena saking panjangnya, di mana dia terkandung banyak sekali protein-protein untuk menghasilkan energi, maka ini akan berlekuk-lekuk membentuk kriste ya. Lekuan-lekuan ini yang disebut dengan kriste. Jadi ini nanti semua ATP sebagian besar itu dihasilkan di sini, di organel mitokondria. Jadi kalau misalnya diulang lagi seperti tadi, glikolisis terjadi di sitoplasma, kemudian hasil dari glikolisis ini adalah 2 senyawa asam pirufat ya. Masing-masing nanti akan masuk ke sikloskop ya pada matrik, kemudian menghasilkan senyawa energi, penyimpan energi sementara yaitu NADH dan FADH, dan di mana energi itu harus dipecah sampai habis. Nah, pemecahan sampai habis ini nanti akan terjadi pada rantai aliran elektron yang berada di membran mitokondria sebelah dalam, sehingga nanti akan dihasilkan sejumlah energi berupa ATP dan hasil sampingnya berupa air. Glikolisis sendiri ini merupakan proses ya, proses oksidasi glukosa sehingga menghasilkan 2 senyawa pirufat ya atau asam pirufat ya. Kemudian selama proses glikolisis ini ada sejumlah elektron yang akan disimpan atau direduksi oleh koenzim NAD sehingga membentuk NADH. Jadi selama proses glikolisis ini nanti akan dihasilkan ATP dan NADH. Selama proses glikolisis tidak dibutuhkan adanya oksigen. Oksigen ada maupun tidak ada, glikolisis tetap berlangsung. Ini catat ya di sini ya. Jadi ini proses glikolisis yang terjadi ya, dari glukosa. Kemudian ada dihasilkan 2 senyawa pirufat ya, kemudian diubah menjadi asam pirufat ya. Di mana pada saat perubahan ini akan dihasilkan ATP dan NADH. Waduh, ini gimana ini? Ada. Tidak kelihatan ya, ada hitam-hitamnya. Ini Bu Endang juga bingung ini. Coba tak ini, tidak bisa ya. Hitam-hitamnya yang di atas. Jadi step pertama di sini pasti glukosa ya. Glukosa ya ini akan mengalami suatu aktivasi ya, di mana dibutuhkan ATP. Ini disebut dengan aktivasi glukosa. Jadi glukosa kalau dia tidak ditempeli fosfat berenergi tinggi, maka dia tidak akan bisa bereaksi. Maka agar dia bisa bereaksi, maka harus diminta bantuan sama ATP ya, untuk minta energinya dari fosfatnya tadi, sehingga menghasilkan glukosa 6-fosfat. Kemudian reaksi terus ya, sampai menghasilkan fruktosa 1,6-difosfat ya. Kemudian di sini juga dibutuhkan ATP lagi sampai nanti dihasilkan 2 senyawa asam pirufat. Di mana pada proses glikolisis ini ya, pada proses glikolisis ini akan dihasilkan 4 ATP ya, ATP 1, ini 2 ATP. Oh, Bu Endang salah, ATP ini kan dibutuhkan.
Jadi pada saat proses glikolisis ini akan dihasilkan 4 ATP ya. Ini 2 ATP di sini dan 2 ATP di sini. Namun selama proses awal glikolisis dibutuhkan 2 ATP sehingga hasil bersih dari glikolisis itu adalah 2 ATP. Ya. Selama proses glikolisis ini juga dihasilkan 2 NADH atau senyawa antara penyimpan energi. Jadi senyawa penyimpan energi sementara 2 NADH. 2 asam pirufat ini nanti tidak langsung semuanya bareng-bareng masuk di siklus Krebs satu-satu. Satu dulu asam pirufat masuk ke siklus Krebs. Ya. Jadi ini ringkasan dari glikolisis tadi. Dia terjadi di sitoplasma, ya, bersifat anaerob karena tidak butuh oksigen. Dibutuhkan input 2 ATP, ya. Dihasilkan 2 molekul pirufat. Hasil bersihnya ini memproduksi 2 NADH dan 2 ATP. Kenapa 2 ATP? Karena sejatinya dihasilkan 4 ATP, tapi kalau dikurangi, tadi dia membutuhkan 2 ATP, maka hasil bersihnya adalah 2 ATP. Jadi ini seperti ini secara ringkas ya. Tidak usah terlalu serius Bu, kok jelimet sekali ya proses reaksinya. Jadi proses reaksinya misalnya glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, fruktosa 6-fosfat, itu tidak usah terlalu dihafal banget. Yang penting prinsipnya saja itu difahami. Karena kalau sampai ke senyawa-senyawa kimianya terlalu kita fokus di situ, itu nanti kan masuknya di biokimia, di Bu Endang Kusdiantini nanti ya. Jadi pada prinsipnya saja, jadi pada prinsipnya proses glikolisis itu adalah pemecahan glukosa menjadi 2 senyawa asam pirufat. Ya, pemecahan glukosa menjadi 2 senyawa asam pirufat. Sebentar. Glukosa gliseraldehyde. Oh, ini jadi bagaimana senyawa-senyawa yang dibutuhkan selama proses glikolisis itu dapat juga berasal dari kloroplas ya. Jadi tadi coba kita dari ini lagi. Jadi selama proses glikolisis ada suatu senyawa yang dikenal dengan gliseraldehyde 3-fosfat atau G3P. Ya, jadi mula-mula glukosa ini akan dipecah menjadi 2 senyawa kunci ini, yaitu gliseraldehyde 3-fosfat. Ternyata gliseraldehyde 3-fosfat ini juga dihasilkan selama proses fotosintesis ya pada siklus Kelvin. Ya. Pada siklus Kelvin kalau kemarin masih ingat kan menghasilkan triosa fosfat ya. Triosa fosfat, kemudian triosa fosfat ini bisa diubah atau direaksikan menjadi dihidroksi aseton fosfat. Namun senyawa dihidroksi aseton fosfat ini sangat labil. Karena labil maka dia secepatnya bisa diubah menjadi gliseraldehyde 3-fosfat. Nah, gliseraldehyde 3-fosfat ini nanti bisa masuk digunakan di proses glikolisis. Sehingga senyawa-senyawa di glikolisis itu juga bisa berasal dari kloroplas. Dari gliseraldehyde 3-fosfat ya, ini nanti akan bereaksi terus sehingga menghasilkan pirufat ya. Pirufat ini nanti diubah menjadi asam pirufat, baru kemudian dia masuk ke mitokondria ya, baru masuk ke mitokondria. Nah, ada kalanya
ya, ada kalanya pirufat ini tidak masuk ke mitokondria. Dalam kondisi benar-benar sel tanaman ini kekurangan oksigen, maka ini tidak akan ditransfer ke mitokondria. Maka ini akan melangkah ke proses fermentasi atau anaerob. Jadi ini nanti bisa direaksikan sehingga etanol atau juga pirufat ini akan dialihkan ke jalur sehingga dihasilkan asam laktat. Ya. Kok beda ini sendiri ya? Sebentar, Mbak. Ya. Kelihatan enggak? Halo? Halo, Bu. Masih kelihatan atau ini? Kok di Bu Indah kok hilang? Kelihatan? Slide-nya hilang, Bu. Masih. Hilang. Oh, sebagian hilang. Oke, sebentar. Sudah kelihatan lagi apa masih hilang? Sudah, Bu. Sudah Ya. Mungkin ketidakstabilan ini ya. Apa itu internetnya? Ya. Jadi nanti dalam kondisi tidak ada oksigen atau dalam kondisi anaerob, maka jalur yang ke mitokondria ini akan dialihkan untuk menghasilkan etanol atau menghasilkan asam laktat. Kemudian ada yang bertanya, Bu, bagaimanakah suatu jalur ini, apakah dia ke etanol atau ke asam laktat? Karena ada dua respirasi anaerob. Nah, jawabnya apa? Jawabnya adalah kekuatan dari aktivitas enzim-enzim yang berperan di sini. Ya, apabila aktivitasnya atau aktivasi dari pirufat dekarboksilase dan alkohol dehidrogenase ini lebih aktif, ya. Kenapa kok lebih aktif ya? Karena kondisi sel pada saat itu lebih ditekankan untuk menghasilkan etanol, maka reaksi ini akan diarahkan ke jalur produk dari etanol. Namun apabila lebih dibutuhkan asam laktat, maka jalur ini diarahkan ke asam laktat, di mana ini nanti akan didukung dengan aktivasi dari laktat dehidrogenase. Contohnya apa, Bu Indah? Oke, saya kasih contohnya. Contohnya misal ada tanaman terkena genangan air. Ya, kalau dia terkena genangan air, otomatis akar-akarnya tidak mendapat cukup oksigen. Karena tidak mendapat cukup oksigen, maka dia tidak bisa melanjutkan proses respirasinya sampai ke mitokondria. Sehingga untuk menghasilkan tenaga, ya, untuk menghasilkan tenaga atau untuk keberlangsungan agar glikolisis ini terus berjalan, maka harus ada proses respirasi anaerob. Nah, mula-mula respirasi anaerob ini itu mengarah ke jalur diproduksinya asam laktat, ya. Karena enzim ini pada kondisi penggenangan ini lebih aktif, ya, lebih aktif, sehingga dihasilkan atau diproduksi produk asam laktat. Kalau jalur ini terus-terusan, maka akan terjadi penumpukan asam laktat, di mana penumpukan asam laktat ini nanti akan berbahaya bagi sel karena asam menurunkan pH. Membran sel yang tidak tahan, nanti membran sel akan mengalami kerusakan. Maka kemudian jalur ini dikurangi atau dihambat, kemudian enzim pirufat dekarboksilase dan alkohol dehidrogenase akan ditingkatkan aktivasinya. Sehingga hasil sampingnya itu tidak asam laktat lagi tapi etanol. Sampai nanti etanol ini akan membahayakan, baru ini nanti akan dihambat semua. Kalau sudah dihambat semua, biasanya sel-sel tumbuhan ini butuh banget oksigen. Nah, karena dia butuh banget oksigen, maka nanti akan dikembangkan suatu struktur untuk menyimpan oksigen. Maka akan terjadi perubahan anatomi.
Anatomi itu bisa berubah, yaitu dengan dibuatnya jaringan aerenkim atau lentisel di batang untuk transport oksigen dari lingkungan luar. Sehingga respirasi aerob biarpun itu dalam kadar yang rendah atau kecil, ini masih bisa berlangsung. Ya, seperti itu. Itulah mekanismenya bagaimana tanaman dalam kondisi-kondisi tercekam itu dia masih bisa bertahan. Namun kalau misalnya ada yang bertanya, Bu, saya pernah melihat tanaman tidak bisa bertahan dalam kondisi tercekam. Berarti apa? Berarti dia tidak bisa menjalankan fungsinya. Dalam kondisi kepepet dia tidak bisa mengaktifkan enzim-enzim untuk menghasilkan asam laktat atau etanol, atau dia tidak bisa membuat jaringan aerenkim atau lentisel. Ya. Kelemahannya tanaman-tanaman yang tidak tahan pada penggenangan berarti dia tidak bisa membuat mekanisme tersebut. Nah, kemudian kalau nanti Anda lulus sebagai sarjana biologi, ya, kita punya keahlian di mekanisme-mekanisme proses-proses bagian dalam, maka nanti kita dibutuhkan apa ya? Dibutuhkan konsep-konsep biologi tadi. Misalnya salah satu pengetahuan ini saja, adanya kemampuan tanaman dalam mengatasi penggenangan, maka kalau kita ingin membuat suatu tanaman atau varietas tanaman tahan penggenangan, berarti yang harus ditingkatkan pada tanaman itu apa? Ya berarti yang harus ditingkatkan adalah kemampuan dari aktivasi bagaimana enzim-enzim pirufat alkohol dehidrogenase ini diaktifkan. Kalau tanaman itu rendah aktivasinya, maka ini harus diaktifkan. Dengan cara apa? Yaitu nanti masuk ke bioteknologi. Ya bisa disisipkan gennya, ya penyisipan gen sehingga menjadi tanaman-tanaman transgenik. Tapi dia punya kemampuan lebih sehingga dia nanti akan lebih tahan. Nah, ini sudah mulai diproduksi. Padi tahan penggenangan itu di IRI itu sudah, ya IRRI di Filipina itu sudah mulai dikembangkan, ya itu baru cekaman penggenangan, belum cekaman pengeringan, belum cekaman intensitas cahaya tinggi. Nah, ini peluang Anda nanti untuk belajar dulu, belajar memahami, belajar penelitian di bidang fisiologi. Ya, kalau cekaman-cekaman silakan nanti bergabung dengan proyek-proyek saya atau proyek-proyeknya Bu Darmanti, karena saya bergerak di bidang cekaman-cekaman lingkungan abiotik maupun biotik, ya, di tanaman-tanaman hortikultura. Ya, ini kita lanjutkan dulu. Jadi fermentasi ini tidak membutuhkan oksigen. Hasil utamanya apa? Hasil utamanya adalah asam laktat dan memproduksi etanol. Ya. Hasil bersihnya adalah 2 ATP, di mana 2 ATP ini dihasilkan selama proses glikolisis. Selama proses tadi, penyimpangan tadi, ya, penyimpangan menghasilkan etanol maupun asam laktat, itu yang dihasilkan adalah koenzim NADH. Produksinya adalah produksi koenzim NAD. Ya. Di mana koenzim NAD ini harus terus diproduksi terus dalam rangka untuk apa? Untuk menyediakan di sini agar proses glikolisis itu berjalan terus. Maka NAD ini harus diproduksi terus untuk keberlangsungan glikolisis. Karena selama glikolisis kan butuh NAD untuk menghasilkan senyawa penyimpan energi sementara. Seperti itu. Ya. Jadi ini glikolisis berlanjut ke produksi etanol dan produksi asam laktat. Ya. Selama glikolisis ini hanya menghasilkan bersih 2 ATP dan menghasilkan 2 NADH. Namun nanti selama proses ini, ya, 2 NADH ini nanti akan digunakan untuk menghasilkan kembali NAD. NAD ini nanti kembali lagi
digunakan di glikolisis ya. Tinggal tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya sudah ada oksigen, maka NADH ini akan dimasuk ke mitokondria. Atau jalur glikolisis sudah tidak untuk menghasilkan etanol dan asam laktat, tapi sudah jalur ke mitokondria. Ini dulu sebelum kita ke siklus Krebs. Jalur glikolisis atau tahapan glikolisis sampai ke fermentasi anaerob, yaitu menghasilkan etanol dan asam laktat. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan, saya buka pertanyaannya. Halo. Halo Bu. Izin bertanya Bu. Ya, silahkan. Saya kurang paham yang pas bagian jalur itu Bu, yang menghasilkan etanol sama asam laktat. Iya. Oke. Jadi seperti ini ya Mbak. Kalau ada oksigen atau aerob ya, piruvat ini ya, kan hasil terakhir dari glikolisis itu kan piruvat. Piruvat ini, sebentar, kalau enggak di sini aja yang lebih jelas. Oh ya, ini berarti. Ya. Jadi hasil akhir glikolisis pemecahan glukosa ini adalah piruvat, ya, asam piruvat atau piruvat. Kalau ada oksigen, di mana oksigen ini kan dibutuhkan pada saat terjadinya nanti rantai aliran elektron di mitokondria. Jadi oksigen itu dibutuhkan pada saat proses pemecahan energi, pemecahan molekul-molekul penyimpan energi di rantai elektron. Terjadinya di mana? Di membran dari sel mitokondria. Nah, ini baru oksigen dibutuhkan. Namun kalau kondisi sel pada saat itu oksigen ini sangat minim atau kondisi anoksia, oksigen benar-benar tidak ada, maka untuk apa piruvat ditransport ke mitokondria? Maka ini akan merubah jalurnya. Dia masuk ke jalur untuk memproduksi etanol maupun asam laktat. Karena untuk memproduksi etanol maupun asam laktat ini tidak dibutuhkan adanya oksigen. Seperti tadi Bu Indang jelaskan, bahwa glikolisis itu tidak butuh oksigen, dia bisa jalan. Hasil akhir glikolisis adalah piruvat. Nah, ini piruvat ini nanti akan lanjut. Biar glikolisisnya ini jalan terus kan butuh NAD, ya, butuh koenzim NAD. Lah koenzim NAD ini regenerasinya itu dihasilkan pada saat dia memproduksi etanol atau asam laktat. Maka dihasilkan NAD, koenzim NAD, agar glikolisis ini jalan terus sehingga dihasilkan 2 ATP. Memang kalau respirasi yang berjalan hanya jalur glikolisis saja, maka jauh sekali produk energinya. Produk energinya itu hanya berupa 2 ATP saja dan 2 NADH. Jadi hasil bersih energinya hanya 2 ATP saja. Ya. Sementara agar glikolisis ini berlangsung terus, maka butuh regenerasi NAD. Lah regenerasi NAD ini dihasilkan pada saat piruvat masuk ke jalur untuk produksi etanol dan masuk ke jalur untuk produksi asam laktat. Sehingga nanti ini akan dihasilkan NAD. NAD ini nanti akan digunakan lagi di glikolisis. Jadi terus, kan ini sudah suatu siklus, ya, terus siklusnya. Tapi selama siklus glikolisis dan fermentasi anaerob ini hanya dihasilkan 2 ATP atau hasil bersihnya adalah 2 ATP, 2 piruvat dan 2 NADH, ya. Itu saja. Oh, sebentar. Jadi selama respirasi ini, respirasi anaerob ini hanya dihasilkan, Bidang salah, ini kalau yang ini masuk ini hanya glikolisis saja. Kalau sampai respirasi anaerob sampai menghasilkan etanol dan asam laktat, ayo dihasilkan apa saja?
2 ATP, NADH, ya, hanya 2 ATP dan NADH, kemudian apa? Etanol atau asam laktat. Ya. Kemudian ada yang bertanya lagi, terus energi yang lainnya berarti disimpan di mana? Ayo, kira-kira disimpan di mana? Energi besarnya. Kan energinya yang dibebaskan baru 2 ATP. Kan masih energinya masih besar itu. Energinya kira-kira disimpan di mana ya? NADH, Bu. Ya, NADH kan sudah digunakan untuk menghasilkan NAD. Dikeluarkan di mana ini energi terbesarnya atau disimpan di mana? Ayo, di mana? Di etanol dan asam laktat. Kan NAD ini kan mengeluarkan elektron, ya. Dia kan mengalami oksidasi. Elektron kan dikeluarkan, ya. Elektronnya di mana? Lah, elektronnya kan di sini untuk menghasilkan etanol. Ini juga, ini NADH ini yang tadi dihasilkan dari glikolisis digunakan selama produksi etanol maupun asam laktat. NADH ini mengalami oksidasi sehingga dia menghasilkan koenzim NAD. Hanya atau elektronnya di mana? Ya di asam laktatnya ini, sehingga energinya masih tersimpan di etanol dan asam laktat. Etanol bisa enggak digunakan sebagai sumber energi? Bioetanol. Anda mengenal energi bioetanol? Iya, dengar, Bu. Ya, energinya itu di situ, ya digunakan di situ di bioetanol dan di asam laktat, ya di situ. Paham? Iya, Bu. Ya, silakan kalau mau ada yang ditanyakan lagi. Kalau tidak ada, Endang, saya izin tanya. ya silakan. Saya izin tanya, Bu, kan tadi kalau misalnya terjadi penumpukan asam laktat kan mekanismenya itu aktivasi enzim alkohol dehidrogenase. Nah, nanti kalau misalnya yang berlebih itu etanolnya, itu mekanisme penghambatannya bagaimana, Bu? Mekanisme penghambatannya ini jadi tidak aktif, inaktif. Ini diinaktifkan oleh mekanisme di dalam seluler itu. Jadi alkohol dehidrogenase dan pirufat dekarboksilase akan mengalami inaktivasi. Ada nanti mekanismenya. Biasanya feedback inhibition. Jadi penumpukan etanol ini merupakan suatu sinyal untuk menginaktifkan enzim-enzim alkohol dehidrogenase dan pirufat dekarboksilase. Ya, jadi kalau ini penumpukannya sudah membahayakan, sudah tinggi, asam laktat pun juga sudah tinggi, itu berarti suatu sinyal bagi tanaman untuk menghentikan aktivasi enzim-enzim ini. Ini dikenal dengan terhambatnya aktivitas enzim oleh produk akhir atau feedback inhibition. Seperti itu, Mbak. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Endang. Iya. Silakan, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Ya, fermentasi sudah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kita masuk ke siklus Krebs, ya. Jadi pada saat glikolisis dihasilkan asam pirufat, di mana pirufat ini nanti akan direaksikan menjadi asam pirufat dan akan diubah ke asetil CoA.
Dari asetil-CoA ini nanti baru masuk ke siklus Krebs, ya, baru masuk ke siklus Krebs. Ya. Jadi ini proses bagaimana pirufat menjadi asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau senyawa organik berkarbon 2. Satu atom C-nya di mana? Satu atom C-nya ya ini dikeluarkan berupa karbon dioksida. Selama proses asam pirufat menjadi asetil-CoA ini juga karena ini pemutusan ikatan maka akan dikeluarkan sejumlah energi di mana energi ini akan disimpan di NADH. Jadi glikolisis menghasilkan pirufat, pirufat direaksikan lagi menjadi asam pirufat. Asam pirufat ini masuk ke siklus Krebs, tapi masuknya dia harus dirubah dulu menjadi asetil-CoA. Selama perubahan menjadi asetil-CoA, maka dihasilkan karbon dioksida dan senyawa antara ya penyimpan energi sementara yaitu NADH. Baru ini nanti masuk ke siklus Krebs. Sekarang kita ke siklus Krebs. Siklus Krebs ini terjadi di matriks mitokondria. Ya, membutuhkan apa siklus Krebs ini? Untuk keberlangsungan siklus Krebs ini membutuhkan oksigen. Ya. Siklus ini merupakan reaksi oksidasi reduksi di mana akan dihasilkan karbon dioksida dan dihasilkan 1 molekul ATP per siklus. Nah, kalau 1 molekul glukosa dalam 1 siklus Krebs berarti dihasilkan 2 ATP. Kenapa kok bisa 2 ATP? Lah kan tadi glukosa menghasilkan 2 pirufat, 2 asam pirufat. Kalau 1 siklus menghasilkan 1 ATP, maka kalau 2 siklus menghasilkan 2 ATP. Jelas ya di sini? Ya. Jadi ini seperti ini ya. Aduh kok dari slide ini kok ada ini loh apa hitam-hitamnya ini loh. Yang ini mengganggu. Tapi kalau misalnya saya ke kecil ya, tidak saya slideshow, nanti enggak ini ya. Ini biasanya di sini nih ada pirufat ya, pirufat sehingga nanti dihasilkan asetil-CoA ya, asetil-CoA. Asetil-CoA ini nanti akan ditangkap oleh oksaloasetat ya, oksaloasetat kemudian ini akan memasuki awal dari siklus Krebs ini ya, dari apa itu nanti senyawa di sini ya, sitrat, isositrat, terus nanti di sini selama siklus ini nanti akan dihasilkan karbon dioksida, NADH, ATP, FADH. Lebih jelasnya nanti di sini coba di reaksi selanjutnya. Nah, seperti ini ya. Jadi tadi dari pirufat diubah dulu menjadi asetil-CoA. Ya. Gugus asetil ini nanti akan bereaksi dengan asam oksaloasetat. Ya. Asam oksaloasetat nanti akan dihasilkan asam sitrat. Ya. Sehingga dia disebut sebagai siklus asam sitrat. Kenapa? Karena produk utama pada saat mengikat gugus asetil ini adalah asam sitrat. Perubahan dari asam sitrat menjadi ketoglutarat ini nanti akan dikeluarkan karbon dioksida yang akan digunakan nanti untuk fotosintesis. Ini terus berlanjut ya. Dari ketoglutarat menjadi asam suksinat, menjadi asam malat, kemudian lagi ke asam oksaloasetat. Selama siklus ini dihasilkan NADH, ATP, ya, FADH. Coba dihitung berapa NADH yang dihasilkan? 1, 2, 3. FADH-nya dihasilkan 1, ATP-nya dihasilkan 1. Ya, seperti itu. Ya, jadi
Sebelum masuk ke siklus Krebs ini juga sudah dihasilkan NADH. Selama siklus Krebs dihasilkan NADH lagi. 1, 2, 3, 4. Jadi selama perubahan dari pirufat ke asetil-CoA, kemudian masuk ke siklus Krebs, ini dihasilkan 4 NADH, 1 FADH, dan 1 ATP. Nah, jadi ringkasan dari siklus Krebs ini ya, dari masing-masing siklus ya, masing-masing siklus ini siklusnya saja ya, dihasilkan 3 NADH, 1 FADH, dan 2 molekul karbon dioksida. Sehingga apabila 1 molekul glukosa, di mana 1 molekul itu menghasilkan 2 pirufat, ini memasuki siklus Krebs, maka dihasilkan 6 NADH, 2 FADH2, 4 karbon dioksida, dan 2 ATP. Nah, seperti tadi ya, secara ringkas seperti itu bagaimana tempat-tempat berlangsungnya dari siklus Krebs. Oke, sekarang kita dari situ dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Dari siklus Krebs sebelum kita masuk ke rantai transport elektron. Cukup ya. Kita lanjut ya ke rantai aliran elektron. Di mana rantai aliran elektron ini lokasinya di membran bagian dalam dari mitokondria. Ya. Oksigen yang ada di membran dalam mitokondria ini sifatnya adalah sangat elektronegatif banget, sehingga dia butuh banget elektron, afinitasnya tinggi banget terhadap elektron. Nah, elektron ini nanti akan didapatkan dari NADH dan FADH. Nah, mendapatkannya bagaimana? Nanti pada saat dia memasuki membran di mana di situ terdapat banyak sekali protein, maka NADH ini oleh suatu kompleks enzim akan dipecah, mengalami oksidasi. Ya, dipecah sehingga dilepaskan elektron atau dilepaskan ion-ion H-nya, sehingga nanti terus masuk ke kompleks yang kedua, kompleks yang ketiga ya, sampai nanti menuju ke oksigen, sehingga oksigen nanti akan menerima elektron hasil dari pemecahan NADH maupun FADH, sehingga karena oksigen mengikat elektron atau mengikat H, nanti akan dihasilkan H2O atau produk air. Nah, selama NADH ini dari kompleks satu ke kompleks enzim yang lainnya, jadi seperti kemarin pada saat fotosintesis, dia menuruni suatu bukit energi. NADH pada saat masuk pertama kali ke rantai aliran elektron ini energinya tinggi banget. Dia tidak mungkin langsung bereaksi ketemu dengan air. Yang terjadi apa? Nanti ledakan. Ya, seperti energi yang digunakan pada saat pesawat olang-alik itu ya, maksudnya pesawat antariksa itu ya. Itu kan energi yang digunakan adalah reaksi dari hidrogen dengan oksigen, sehingga terjadi ledakan, di mana ledakan ini nanti akan mendorong pesawat olang-alik tadi ya. Sehingga ini tidak akan, kalau misalnya ini terjadi di sel, yang terjadi adalah ledakan, sehingga energinya tidak bisa digunakan karena keluar berupa panas ya, berupa ledakan tadi. Nah, maka sel mempunyai mekanisme tersendiri, maka energi ini dilewatkan ke kompleks enzim, kompleks protein, di mana akan dipecah pelan-pelan sehingga energinya dikeluarkan pelan-pelan. Ya, karena dikeluarkan pelan-pelan, maka energi yang bebas tadi bisa nanti disintesis berupa energi ATP. Ya, prosesnya bagaimana? Nanti prosesnya di rantai aliran elektron.
Ya, jadi selama proses transport elektron ini dibutuhkan oksigen sebagai aseptor atau penerima elektron terakhir. Untuk FADH ya, ini hanya dihasilkan setiap kali satu molekul FADH memasuki rantai aliran elektron, maka hanya dihasilkan 2 ATP. Setiap kali satu molekul NADH masuk ke rantai transport elektron hanya dihasilkan 3 ATP. Proses untuk menghasilkan proses untuk menghasilkan ATP ini terjadi melalui proses kemiosmosis yang terjadi di membran pada mitokondria. Ya. Ini prosesnya nanti pelan-pelan. Ini hanya ya. Jadi proses pembentukan ATP itu dilakukan oleh enzim ATP sintase, di mana ini merupakan protein yang ada di membran dalam mitokondria. Ya, ini nanti aja, nanti saya jelaskan. Kok nek tak jelaskan ini ndak wis bingung dhisik. Oke, kita masuk ke rantai aliran elektron dulu. Ya. Sudah siap atau ngantuk? Bu Endang nunggu dulu. Ayo, kalau yang masih ngantuk, yang masih meninggalkan layar, silahkan untuk diperhatikan lagi. Ya, biar paham prosesnya untuk rantai aliran elektron. Jadi tadi pada saat siklus Krebs kan dihasilkan FADH2 dan NADH. Nah, di mana ini kan masih mengandung energi, energinya besar banget. Nah, karena energinya besar ini harus dipecah. Pecahnya di mana? Pemecahannya di mana? Pemecahannya itu di membran dalam dari mitokondria, di mana membran dalam dari mitokondria ini terdapat beberapa kompleks enzim, yaitu kompleks enzim pertama, ya, kompleks enzim kedua, kompleks enzim ketiga, dan kompleks enzim keempat. Jadi ada 4 kompleks enzim. Ya. Pada saat NADH masuk ke rantai aliran elektron ini, ya, masuk ke kompleks enzim pertama dulu, maka NADH ini akan mengalami oksidasi. Ya, oksidasi ini di mana elektronnya ini akan dipecah. Di mana elektron kan mengandung energi tinggi. Selama pemecahan elektron ini, energi yang terpecah tadi digunakan untuk mengeluarkan ion-ion H+ yang ada di cairan di antara membran. Kan ini membrannya double ya, ini inner membran, dan di sini outer membran, di mana ion-ion H yang ada di antara 2 membran tadi akan dikeluarkan saat NADH ini mengalami oksidasi. Jadi elektronnya nanti akan dipecah, dikeluarkan, nanti elektronnya masuk ke sini, ke aliran di sini. Masuk ke aliran di sini, dia menuruni energi, ya, menuruni bukit energi dari energi tinggi menuju ke energi yang lebih rendah. Karena dari energi tinggi menuju energi yang lebih rendah, maka energi yang dikeluarkan ini digunakan untuk mengeluarkan sejumlah ion-ion H saya lanjutkan ya. Mohon yang tidak bertanya atau apa untuk di mute dulu ya. Jadi ini nanti energi yang dikeluarkan selama elektron ini menuruni bukit energi atau menuruni energi yang lebih rendah atau menuju ke sisi yang lebih elektronegatif, maka energi dikeluarkan. Energi dikeluarkan ini digunakan untuk memompa ion-ion H yang ada di matriks ini untuk dikeluarkan ke Bu Endang salah.
membran luarnya ada di sini ya, bukan di sini. Ini matrik ya. Jadi dia mengambil sejumlah ion H untuk dimasukkan ke ruangan di antara dua membran ya. Ion-ion H ini dimasukkan ke ruangan di antara dua membran. Jadi di sini outer membrannya ada di sini. Kemudian elektron ini energinya masih tinggi ya, masih tinggi. Kemudian disalurkan ke quinon ya, senyawa quinon. Ini bukan protein ya, ini quinon ini bukan protein ya, senyawa quinon. Kemudian dari senyawa quinon diterima lagi, jadi dia mengalami oksidasi dan reduksi. Kalau oksidasi itu istilahnya dia dilepas, diputuskan, kemudian diterima oleh enzim yang ada, protein-protein yang ada di kompleks 3. Ya, dia diputuskan, diterima. Berarti kalau dia diputuskan, dia mengalami oksidasi. Kemudian kalau elektron ini diterima oleh kompleks protein di kompleks 3 ini, maka ini mengalami reduksi. Nah, sejumlah energi juga dikeluarkan lagi. Nah, energi ini digunakan untuk memompa ion-ion H ke space atau ruangan intermembran. Kemudian dia dialirkan lagi oleh sejumlah sitokrom, yaitu sitokrom C, menuju ke kompleks 4. Di kompleks 4 ini akan direduksi lagi, diterima lagi, dan dikeluarkan sejumlah energi lagi. Energi ini nanti digunakan untuk memompa ion-ion H ke ruang intermembran. Nah, karena terjadi penumpukan ion-ion H di sini, maka ion-ion H ini nanti akan dilewatkan, mengalami penurunan gradien konsentrasi, melewati suatu ATP sintase, ya, terjadi aliran dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Energi yang dibebaskan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah itu nanti energinya digunakan untuk membentuk ATP. Ya, untuk membentuk ATP. Dari mana ATP-nya? Dari reaksi ADP dengan fosfat anorganik. Pada saat terjadinya reaksi ADP dan ATP kan membutuhkan energi. Energinya dari mana? Ya dari ini, dari apa itu? Penurunan gradien konsentrasi ini membebaskan sejumlah energi. Energinya ini digunakan untuk mereaksikan ADP dan fosfat anorganik menjadi ATP. Ya. Sekali atau satu molekul NADH melewati sempurna sampai kompleks enzim 1, 3, dan 4 ini akan dihasilkan 3 ATP. Jadi ini 1 ATP, 2 ATP, 3 ATP. Ya. Jadi sekali dia membebaskan energi, maka akan dilewatkan di sini 1 ATP. Dia ke sini membebaskan energi lagi, akan dibuat lagi 1 ATP. Masuk di sini, dibebaskan energi lagi, digunakan untuk membuat 1 ATP lagi. Pada kompleks 4 inilah, maka energi ini sudah mengalami penurunan yang lebih besar, sehingga dia diterima elektron ini yang sudah energinya sudah kecil, sudah habis, maka akan diterima oleh oksigen sehingga direaksikan menjadi H2O. Energi terakhir ini nanti dikeluarkan, digunakan untuk sintesis 1 ATP. Sehingga 1 mol NADH menghasilkan 1, 2, 3 ATP. Namun lain. Ternyata FADH2 ini masuknya tidak di kompleks 1. Dia masuknya mulai di di kompleks 2. Ya, dia masuknya di kompleks 2. Karena dia masuknya di kompleks 2 akan diterima oleh quinon, maka energi ini baru dibebaskan di sini di kompleks 3 dan di kompleks 4. Sehingga FADH2 ini menghasilkan berapa ATP? 1 kali dia masuk ke kompleks 3, maka akan didorong
H ini untuk menghasilkan ATP, berarti 1 ATP. Kemudian ini dialirkan lagi elektronnya ke kompleks 4, sehingga dihasilkan 1 ATP lagi. Sehingga kalau FADH2 masuk ke rantai respirasi hanya dihasilkan 2 ATP. Proses di mana setiap kompleks protein ini mendorong ion-ion H menuju intermembran, ruangan intermembran, ya, dengan menggunakan energi yang dibebaskan selama oksidasi NADH. Kemudian perbedaan konsentrasi, ya, antara ion-ion H yang ada di intermembran, ya, dengan yang ada di matrik, karena di sini terjadi tumpukan ion-ion H, maka ion H ini akan dialirkan melewati ATP, enzim atau protein ATP sintetase dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga energi yang dihasilkan digunakan untuk sintesis ADP dan fosfat organik, maka ini disebut dengan proses kemiosmosis. Mana yang disebut dengan rantai aliran elektron? Jadi rantai aliran elektron itu ya ini proses pemecahan NADH atau FADH mengalami proses reduksi oksidasi, dihasilkan sejumlah energi, di mana energi ini selanjutnya nanti digunakan untuk sintesis ATP. Kalau tadi misalnya dalam siklus Krebs 1 molekul glukosa, dalam siklus Krebs dulu loh ya, dalam siklus Krebs itu dihasilkan 3 NADH dan 1 FADH. Berarti kalau 3 dia dipecah di aliran elektron menghasilkan masing-masing 1 molekul itu menghasilkan 3, berarti kalau 3 NADH berarti menghasilkan 9. Ya. Kalau FADH, masing-masing FADH itu menghasilkan 2 saja, kalau cuma 1 berarti dia menghasilkan 2 ATP. Dari glikolisis tadi dihasilkan NADH-nya berapa? Oh, ada 2. Dihitung ya. Mari kita hitung. Dari glikolisis dihasilkan berapa NADH-nya? 2, Bu. Kemudian dari pirufat ke asetil CoA dihasilkan berapa NADH-nya? 2. 2 apa 1? 2 apa 1? 1 molekul pirufat loh. 1 molekul pirufat loh. 1, Bu. 1 Kalau satu pirufat NADH. Ya, 1 pirufat. Kita ke 1 pirufat dulu. Masuk ke siklus Krebs 1 pirufat dulu. Sebentar, kalau enggak gini aja. Yang dari glikolisis kita singkirkan dulu. Diingat-ingat ada 2 NADH. Sekarang 1 pirufat. 1 pirufat menuju ke asetil CoA dihasilkan 1 NADH. Kemudian selama siklus Krebs dihasilkan 3 NADH dan 1 FADH. Berarti berapa NADH-nya? Ada 4 ya, ada 4 NADH dan 1 FADH. Berarti kalau 2 pirufat berarti dihasilkan 8 NADH, ya toh, 8 NADH dan 2 FADH. Nah, ini tinggal dikalikan. 3 dikalikan NADH berarti 12. Ya toh? 12 dikalikan 4. Ya toh? 12 ditambah 4 ada 16. 16 kan itu baru 1 ya. 16 itu kan baru 1 molekul pirufat. Kalau 2 molekul pirufat berarti 16 kalikan 2 32 dikalikan tadi ada 2
Ada 2 berapa? Ada 2 NADH atau yang di glikolisis 32 ditambah berapa itu? Ada 2 ditambah 6, berarti ada 30 ya, ada 38. Jadi selama proses respirasi itu dihasilkan sekitar 38 ATP. Belum ditambah ATP-ATP yang dibebaskan secara bebas tadi. Ya, seperti itu. Jadi kalau glukosa ini dibakar sampai dihasilkan air lewat jalur rantai, aliran rantai elektron tadi, maka akan dibebaskan sejumlah sekitar 38 ATP. Namun pada reaksi anaerob di mana tidak bisa atau tidak terjadi aktivitas aliran elektron ini ya, atau pembakaran lewat kompleks-kompleks protein pada membran dalam mitokondria, maka hanya dihasilkan berapa tadi? Hanya dihasilkan berapa ATP? Hanya dihasilkan 2 ATP ya, sehingga itulah energi yang besar apabila melewati respirasi aerob dan energinya sangat-sangat kecil apabila hanya berlangsung respirasi anaerob ya. Selama proses pembentukan ATP ya, ATP ini kan dibentuk fosfat ya, fosfat kemudian direaksikan dengan ADP dengan adanya bantuan energi yang dibebaskan lewat penurunan gradien konsentrasi tadi. ATP yang dihasilkan selama proses aliran elektron ini, kan ini melewati proses-proses oksidasi, sehingga disebut atau didefinisikan sebagai proses fosforilasi oksidatif atau pembentukan ikatan fosfat dengan ADP melalui proses oksidatif di rantai aliran elektron. Ya. Jadi definisi atau pengertian dari fosforilasi oksidatif itu adalah pembentukan ATP ya dari gugus fosfat anorganik direaksikan dengan ATP dengan bantuan energi yang dihasilkan dari proses oksidatif selama proses aliran elektron di membran dalam mitokondria. Jelas ya di situ? Jelas? Sehingga paham bedanya antara fosforilasi oksidatif dan fosforilasi fotosintetik. Prosesnya sama-sama kemiosmotik, ya, kemiosmosis. Namun kalau fosforilasi fotosintetik ya terjadinya di membran tilakoid, energinya berasal dari energi apa? Aktivasi oleh adanya cahaya matahari, ya. Sehingga elektron tereksitasi membebaskan sejumlah energi. Energinya digunakan untuk proses kemiosmotik ya, kemiosmosis sehingga menghasilkan ATP. Itu yang fotosintesis. Jadi kalau yang fotosintesis, fosforilasi fotosintesis itu membutuhkan cahaya. Kalau fosforilasi oksidatif membutuhkan apa? Ayo, membutuhkan apa? Oksigen. Karena oksigen saking dia itu elektronegatif banget sehingga membutuhkan elektron untuk bergabung, untuk diikat. Ya. Sehingga kondisi seperti ini mendorong NADH untuk mengalami oksidasi atau dioksidasi. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, ini gambaran secara skematisnya. Enzim-enzim kompleks 1 itu terdiri dari NADH, dehidrogenase ubiquinon ya. Kemudian suksinat
dehidrogenase sitokrom ya. Sitokrom oksidase. Ya, ini kompleks-kompleks protein yang tadi Bu Endang jelaskan, ini kompleks 1, kompleks 2, kompleks kompleks 1, kompleks 2 ini untuk FADH ya. Kemudian kompleks 3, kompleks 4 ya. Jadi ada 4 kompleks protein. Ini ATP sintetase, protein untuk mensintesis ATP. Ini nanti slide-nya udah jelas banget kok. Ya. Jadi selama NADH ini mengalami oksidasi, dia akan menuruni, energinya akan dikeluarkan pelan-pelan ya, tidak langsung dikeluarkan dan sejumlah besar. Dikeluarkan pelan-pelan, menuruni suatu senyawa yang lebih elektronegatif sampai yang paling elektronegatif itu adalah oksigen. Dan ini akan pelan-pelan energinya akan dikeluarkan menuruni bukit energi atau gradien energi yang lebih rendah, sehingga nanti pada saat dia diikat, elektron ini sudah mengalami pengikatan di oksigen, maka energinya sudah berkurang sangat-sangat jauh ya. Jadi seperti ini ya, bagaimana aliran NADH ke quinon, ke kompleks 3 sitokrom dan kompleks 4. Sementara kalau FADH ini langsung ke kompleks 2 quinon, kompleks 3, kompleks 4. Sehingga kalau FADH2 ini hanya menghasilkan 2 saja ya, yaitu di kompleks 3 dan kompleks 4 ya. Dia hanya menghasilkan ATP lewat kompleks 3 dan kompleks 4. Yang di kompleks 2 tidak, karena dia masuknya baru di kompleks 2. Nah, seperti ini nanti bisa dipelajari sendiri, ini proses-prosesnya. Ya, bagaimana di kompleks 1, apa saja yang terjadi prosesnya. Kompleks 2 ya, FADH masuk ya, mengalami oksidasi dan reduksi ya. Kompleks 3 ya, masuk ke kompleks 3. Kompleks 4 ya, kompleks terakhir di mana nanti air akan mereduksi atau mengikat elektron sehingga menghasilkan oksigen akan mengikat elektron sehingga menghasilkan air. Ya, kemudian terjadi suatu peristiwa chemiosmosis, sintesis ATP ya dari ADP dan fosfat anorganik dengan bantuan energi yang tadi berasal dari oksidasi NADH maupun FADH. Jadi ringkasannya seperti ini ya, bagaimana dia menghasilkan sekitar 38 ATP per 1 molekul glukosa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Tadi yang di siklus Krebs itu untuk NAD, FAD, dan ADP-nya itu berasal dari mana ya? Kalau yang di glikolisis kan NAD-nya berasal dari itu hasil dari fermentasi yang digunakan kembali untuk membentuk NAD di glikolisis. Nah, kalau untuk yang di siklus Krebs itu dari mana ya, Bu? Kan proses di mitokondria itu kan tidak hanya dari respirasi, Mbak. Banyak proses-proses yang lain sehingga meregenerasi NADH. Ya, jadi NADH itu tidak hanya sebentar Mbak. Saya kembali ke nah, ini ya yang dimaksud ini ya Mbak ya. NAD ini berasal dari mana? NAD ini berasal dari proses-proses selain respirasi. Jadi di mitokondria itu memang utamanya terjadi proses respirasi.
Namun tidak hanya respirasi saja, ada proses-proses yang lain. Ya, ada nanti sintesis lipid, ya. Ada misalnya proses-proses respirasi yang lain atau sintesis kalau sintesis protein, ya. Itu nanti juga bisa terjadi di mitokondria, di mana itu juga menghasilkan NAD. Jadi di matrik mitokondria itu dihasilkan sejumlah NAD juga, atau ya, kalau misalnya matrik mitokondria kekurangan NAD atau koenzim NAD, maka koenzim NAD ayo bisa berasal dari mana? Sekarang Bu Indah yang bertanya, kira-kira kita logika saja. Kalau misalnya sangat minim sekali di matrik mitokondria, berarti NAD harus didatangkan dari mana, Mbak? Diimport dari mana? Dari sitoplasma. Iya. Di sitoplasma itu kan banyak sekali reaksi-reaksi yang menghasilkan NAD, yang meregenerasi NAD. Sehingga apabila matrik di mitokondria ini butuh NAD, maka dia akan mengirimkan WA atau telepon ke sitoplasma, kirim NAD, saya butuh NAD untuk keberlangsungan siklus Krebs, gitu. Namun WA-nya bukan WA seperti manusia, dia mengirimkan suatu signal, molekul-molekul signal, bisa fitohormon, bisa senyawa yang lain, ya. Asam nukleat biasanya bentuk apa itu adenin, lupa beda, AMP atau apa itu, ya. Itu juga merupakan senyawa-senyawa signal yang akan mengirimkan informasi apabila suatu site di daerah sel pada tumbuhan ini membutuhkan senyawa-senyawa tertentu, di mana itu harus dikirim dari bagian yang jauh atau di luar dari daerah itu. Misalnya dari matrik mitokondria butuh dari sitoplasma, ya fitohormon ini akan keluar, atau akan signal-signal ini akan seperti rentetan reaksi, di mana ini akan terjadi komunikasi antar organela, sehingga nanti dihasilkan suatu tanda-tanda bahwa harus dikirim senyawa ini ke sini, seperti itu. Ya, itu nanti masuk ke proses signaling, ya, masuk ke proses signaling. Salah satunya nanti akan saya jelaskan kalau misalnya proses signaling ini, kalau misalnya nanti Anda sudah diperbolehkan atau mungkin sudah boleh ya mengambil mata kuliah pilihan fitohormon. Itu nanti di molekul signaling, molekul-molekul signaling. Begitu, Mbak? Paham? Iya, Bu, sudah paham. Terima kasih. Silakan yang lain kalau mau ada yang ditanyakan. Halo? Iya, Bu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, ini malah Bu Indang malah tidak bisa masuk lagi ke ini ya, sebentar. Mesti laptopnya kok mesti seperti ini, tidak bisa. Bu Indang ini tidak bisa masuk ke MS Team. Bentar ya, Mbak. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Masih ada yang mau ditanyakan? Ini slide-nya Bu Endang masih kelihatan enggak? Sudah enggak? Kelihatan, Masih, Bu. Bu. Masih kelihatan. Bu. Lah iya ning Bu Endang raiso masuk iki, raiso masuk ning gone kuwi meneh nggone MST meneh. Wes jan. Ini laptopnya mulai ngadet ini.
Capean Bu. Oh, udah kecapean. Betul. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sambil kita absen ya, lupa nanti enggak absen. Ini sampai jam berapa ini? Sampai jam 10, Bu. 10 Bu. Oke, kok enggak bendang lali meneh sambil absen. Mbak, siapa ini formatnya ya? Format Vistumpe ya. Yes. Ya, siap ya. Bendang tak nyiapkan WA-nya dulu. Bentar. Nanti list yang tidak ya kesulitan absen ya, Mbak. Oke, Bu. Silakan untuk mulai absen dulu. Sudah, silakan Mbak, saya tunggu. Sambil menunggu absen, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan masih belum jelas. Ibu, saya Andika izin bertanya. Ya, silakan Mas Andika. Kan tadi itu kan yang etanol dan asam laktat itu kan dapat dijadikan sebagai sumber energi ya. Itu pemecahannya itu seperti apa ya Bu, supaya menghasilkan energi itu? Pemecahannya? Iya, kalau di mana? Iya. Pemecahannya bisa lewat reaksi enzimatik, bisa melewati suatu reaksi kimia tertentu, Mas. Ya, jadi etanol itu nanti kan bisa direaksikan misalnya dengan oksigen, ya. Misalnya digunakan kalau di bioetanol itu loh Mas, di bioetanol itu kan etanol direaksikan dengan oksigen sehingga energinya keluar. Pun begitu asam laktat Mas, itu melewati reaksi kimia. Kalau reaksi enzimatik ya enzim-enzim yang bisa memecah etanol ya atau asam laktat. Begitu Mas. Siapa tadi itu? Mas Andika. Oh, iya, Bu. Terima kasih Bu. Oke. Enzimatis ya. Bisa enzimatis, bisa melewati reaksi kimia tertentu. Kalau misalnya itu digunakan sebagai sumber energi di kendaraan, kan tidak mungkin enzimatis. Enzimnya mati, inaktif. Kan panas. Berarti dia bisa dipecah, dikeluarkan energinya melalui reaksi kimia. Begitu Mas Andika. Halo, paham? Paham Mas Andika? Iya Bu, paham Bu, terima kasih. Ya. Yang lain? Gimana Bu Endang menjelaskan respirasinya? Paham enggak? Jelas enggak? Iya, Bu. Ibu mau tanya. Ya, silahkan. Saya Desi. Berarti Bu yang disebut dekarboksilasi oksidatif itu yang antara glikolisis sama siklus Krebs ya? Ya, jadi mau masuk itu loh Mbak, dekarboksilasi oksidatif. Maksudnya apa? Maksudnya pemecahan atau pemutusan ikatan karbon dioksida atau gugus karboksilat sehingga menghasilkan karbon dioksida. Prosesnya kan oksidatif karena dia dipecah, diputus. Ya. Jadi dekarboksilasi oksidatif. Jadi gugus karboksilatnya diputus ya, dekarboksilasi oksidatif ya. Atau pemutusan itu bisa juga disebut dengan melalui proses oksidasi. Sehingga disebut dengan dekarboksilasi oksidatif. Begitu.
Gimana, Ya, Bu, Mbak? terima kasih. Sudah Ya. paham. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum besok Bu Endang bertanya di UTS. Moga-moga yang teringat pertanyaannya Bu Endang pertanyaan yang mudah-mudah ya. Amin. Ya. Oke. Silakan. Yang mau bertanya lagi. Bocoran soal, Bu. Hah? Enggak mau Bu Endang nanggu bocoran-bocoran soal, enggak jujur kok. Pokoknya soalnya mengenai konsep itu semua. Tapi Bu Endang enggak jelimet-jelimet misalnya yang di reaksi habis apa itu glukosa mengalami isomerisasi menjadi apa? Oh, bukan seperti itu. Kalau pertanyaan konsep ya, pertanyaan-pertanyaan konsep itu misal seperti ini. Dihasilkan apa saja selama proses glikolisis. Nah, seperti itu. Produk ATP terbesar terjadi pada fase apa dan terjadi di mana. Nah, hal-hal seperti itu, konsep-konsep yang pokok-pokok yang jelas-jelas saja. Ya, bukan kemudian Bu Endang mau menanyakan seperti ini misal. Sebentar. Bentar. Bu Endang tidak akan menanyakan gliseraldehyde 3 fosfat dehidrogenase akan mereaksikan gliseraldehyde 3 fosfat menjadi apa? Tidak akan seperti itu. Ya. Atau misalnya 1,3 bifosfoglycerat ya oleh enzim fosfogliserat kinase dengan bantuan ADP itu akan diubah menjadi apa? Tidak akan seperti itu. Ya. Pokoknya konsep-konsep pokoknya saja, konsep-konsep intinya saja. Kenapa respirasi anaerob menghasilkan sedikit energi? Jelaskan. Nah, gitu Mbak. Paham ya? Ini bocoran soalnya seperti itu, seperti itu, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu Endang izin bertanya lagi. Ya, silakan. Saya sudah Bu mau tanya, berarti kalau tumbuhan itu respirasinya nggak melalui fermentasi, berarti tidak membutuhkan koenzim NAD ya Bu untuk bisa glikolisis? Kalau tidak melalui apa Mbak? Tidak melalui fermentasi. Ya tadi kan kalau di fermentasi kan ada koenzim NAD Bu hasilnya untuk proses glikolisis nanti. Oh lah, kan sebentar. Kalau glikolisis itu membutuhkan NAD, salah satunya kan dari fermentasi. Kalau fermentasinya tidak jalan, NAD ini kan bisa dihasilkan dari mana-mana. Prosesnya kan tidak hanya fermentasi saja, Mbak. Yang tadi Bu Endang sebutkan. Ada proses-proses sintesis protein, asam nukleat, lemak, karbohidrat. Ya. Itu kan juga nanti akan menghasilkan apa itu koenzim NAD. Jadi produk koenzim NAD itu tidak hanya dihasilkan dari fermentasi saja. Begitu. Namun dibalik lagi bahwa fermentasi itu kemudian tidak ada gunanya. Fermentasi tetap ada gunanya karena menghasilkan produk NAD di mana itu meregenerasi atau menghasilkan kembali NAD sehingga bisa digunakan untuk glikolisis. Namun apabila proses fermentasi tidak ada, maka sumber NAD itu kan tidak hanya dari fermentasi, bisa dari yang lain, proses-proses yang lain. Jelas? Jelas Bu, terima kasih. Ya, yang lain silahkan.
Yang lainnya silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Untuk kormat Vistum ya kelas B yang gagal absen, sesegera untuk di list ya Mbak. Ya, yang Bu, kesulitan sudah. absen ya, yang kesulitan absen langsung aja ke kormatnya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, insya Allah nanti hari ini ya. Kalau enggak nanti Bu Inang diingatkan untuk saya upload di Kulon materi fotosintesis. Materi fotosintesis ada 2. Kemudian yang kurang-kurang yang belum saya upload di Kulon nanti segera akan saya upload. Mohon maaf Bu Inang, banyak sekali yang harus disiapkan. Ini karena 2 proyek. Saya menjalankan proyek penelitian besar sehingga apa itu semuanya harus jalan, bimbingan mahasiswa dan semua, makanya saya lebih enak kalau diingatkan mahasiswa. Bu Endang tidak anti untuk di WA, saya lebih suka kalau diingatkan, Bu, ditagih istilahnya. Saya tidak akan marah untuk ditagih, senang saya karena diingatkan. Oke? Kalau tidak ada yang ditanyakan, benar nih, tidak ada yang bertanya lagi. Ibu. Ya. Mau konfirmasi untuk tugas sepakatnya dikumpulkan UAS. Ya, tidak mau Bu Endang kalau UAS. Banyak nanti Bu Endang ininya, jangan UAS. Setelah UTS aja. Nanti UAS numpuk loh dengan tugasnya Pak Agung segala. Jangan UAS. Kalau UAS nanti Bu Endang numpuk. Habis UTS ya Bu? Ya, habis UTS. 2 minggu setelah UTS. Ya? Oh iya Bu. Jangan UAS. UAS nanti Anda numpuk, wes lali numpuk. Saya yakin nanti sudah lupa. Ya. Jadi sebaiknya 2 minggu setelah UTS. Ya. 2 minggu setelah UTS nanti saya bikinkan tempatnya di Kulon, semuanya diupload di Kulon untuk tugas-tugas. Ya. Jadi nanti tempatnya itu nanti saya buatkan pada kuliah terakhir. Jadi untuk pengumpulan tugas untuk tugas saya ya sebelum UTS. Ya nanti di materi terakhir. Jadi di pertemuan 7. Kita tinggal 1 kali lagi ya? Iya, Bu. Tinggal besok minggu depan ya. Oke, ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya kuliah bisa saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.